Bayar mahal, Liverpool menang, Fabinho cedera. Kemenangan Liverpool atas Aston Villa 2-1 harus dibayar mahal. Salah satu gelandang andalan Jurgen Klopp, Fabinho, harus ditarik keluar karena cedera yang tampak mengkhawatirkan. Rabu 11 Mei 2022, The Reds menyambangi markas Villa dengan misi besar untuk membungkus 3 poin dalam persaingan ketat menuju juara Premier League 2021-2022. Pertandingan tidak berjalan dengan mudah. Liverpool sudah kebobolan ketika laga baru berjalan 3 menit. Untungnya gol Joel Matip pada menit ke-6 dan Sadio Mane pada menit ke-65 cukup untuk membalikan kedudukan. Kemenangan ini krusial, tapi cedera Fabinho sedikit menodai kerja keras para pemain. Gelandang Brazil itu ditarik keluar di menit ke-30. Setelah pertandingan, Jurgen Klopp coba menjelaskan cedera salah satu gelandang favoritnya tersebut. Hingga kini fans Liverpool harus menunggu penilaian menyeluruh untuk menentukan tingkat keparahan cedera Fabinho. Saya tidak tahu seberapa buruknya cedera dia. Dia merasakan gangguan otot, tidak terlalu parah, dia cukup positif. Tapi sejujurnya saya tidak begitu yakin. Dia merasa baik dan itu membuat saya merasa lebih baik juga daripada ketika saya menariknya keluar saat itu. Namun saya belum tahu apa artinya hal tersebut. Jika cedera Fabinho terbilang buruk, kemungkinan besar dia akan melewatkan sisa musim ini. Tentu absennya Fabinho bakal jadi kabar buruk bagi Klopp. Sejauh ini Fabinho adalah salah satu pemain paling konsisten yang bisa diandalkan Klopp. Dia memegang peran penting di lapangan dan tidak ada pengganti atau pelapis yang selevel dengannya. Liverpool masih harus menghadapi 4 pertandingan krusial di sisa musim ini. 2 diantaranya laga final. Tentu tenaga Fabinho akan sangat dibutuhkan. Saat ini The Reds juga sedang bersaing ketat dengan Manchester City. Cedera Fabinho bisa menjadi menghambat laju mereka dalam balapan menuju juara. Bayern Munchen mulai serius tertarik sama Sadio Mane. Ada kemungkinan trisula maut Liverpool di lini depan bakal pecah musim depan. Sebab salah satu penyerangnya, Sadio Mane, dikabarkan masuk dalam daftar incaran Bayern Munchen. Mane bersama Mohamed Salah dan Roberto Firmino adalah trisula maut yang memberikan banyak prestasi bergengsi buat Liverpool dalam beberapa tahun terakhir, termasuk diantaranya Liga Champions. Bongkar pasang di lini depan sendiri baru-baru ini terjadi setelah Liverpool kedatangan Diogo Jota dan Luis Diaz. Namun Mane merupakan pemain yang sulit digantikan bahkan ketika Jota dan Diaz tampil cemerlang. Musim ini Mane sudah mengantongi total 20 gol dan 4 assist dari 46 penampilannya di semua kompetisi. Performa pemain asal Senegal itu memuaskan hingga klub berencana memberikan kontrak baru untuknya. Kontrak Mane sebenarnya masih berlaku sampai tahun 2023 mendatang. Namun Liverpool ingin memberinya kontrak baru tahun ini agar tidak terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan di bursa transfer. Beberapa laporan menyebutkan kalau proses obrolan antara pihak Mane dengan klub sudah dimulai. Namun situasinya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Kedua belah pihak diketahui belum sepakat dalam banyak hal. Bayern Munchen mendeteksi potensi membajak Sadio Mane dari Anfield pada musim panas ini. Dan seperti laporan reporter Sky Sports Germany, Florian Plettenberg, di Bavarian serius mempertimbangkan perekrutan Mane. Melalui media sosial Twitter, Plettenberg menyampaikan kalau Bayern Munchen diwakili Hasan Salihamidzic telah menemui perwakilan sang pemain. Salihamidzic menemui agen dan Mane menjadi topik obrolan utamanya. Proses pendekatan belum berjalan jauh. Bayern Munchen tentu harus mendapatkan restu dari Liverpool untuk merekrutnya di bursa transfer musim panas ini. Kedua tim diketahui belum bertatap muka di meja negosiasi. Salihamidzic sendiri beberapa waktu yang lalu pernah menebar indikasi kalau Bayern Munchen akan melakukan pembelian besar. Ia berjanji bahwa publik bakal terkejut saat mendengar siapa saja yang direkrut oleh timnya.
Selain itu, Salihamidzic juga menambahkan kepada awak media, kami harus melihat apa yang mungkin dan apa yang tidak. Kami punya gagasan-gagasan kreatif. Liverpool intip peluang dapatkan wonderkid AS Monaco ini. Perburuan gelandang baru Liverpool memasuki babak baru. The Reds dilaporkan akan mencoba mendatangkan Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco. Liverpool sudah lama mendambakan gelandang baru. Sejak musim panas kemarin, mereka ditinggal Georginio Wijnaldum dan mereka belum merekrut gantinya. Kebutuhan gelandang Liverpool semakin bertambah di musim depan. Karena Naby Keita dan Alex Oxlade-Chamberlain dirumorkan bakal cabut. Telefoot mengklaim bahwa Liverpool kini sudah menemukan siapa gelandang baru mereka. The Reds ingin memboyong Aurelien Tchouaméni di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Jurgen Klopp sendiri yang meminta direksi Liverpool untuk mendatangkan Tchouaméni di musim panas nanti. Ia terkesan dengan penampilan sang gelandang di Monaco. Di usianya yang masih muda, namun ia tampil dengan stabil di lini tengah Monaco. Klopp juga menyukai kemampuan fisik Tchouaméni yang apik. Jadi ia menilai sang gelandang bisa jadi opsi yang bagus untuk tim mereka di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa AS Monaco sudah siap berpisah dengan Tchouaméni di musim panas nanti. Mereka tahu sang gelandang ingin cabut dari Monte Carlo di musim panas nanti. Jadi mereka tidak akan menghalangi kepergian mereka. Namun AS Monaco dilaporkan membanderol sang pemain di angka 75 juta euro. Jadi sekarang tergantung Liverpool berani menebusnya atau tidak. Liverpool harus bergerak cepat untuk mengamankan jasa Tchouaméni di musim panas nanti. Ini disebabkan sang gelandang juga jadi incaran Real Madrid dan Manchester United. Gagal melulu di UCL, Kevin De Bruyne disarankan gabung ke Liverpool saja. Ex-striker Liverpool Stan Collymore menyarankan pada Kevin De Bruyne untuk cabut dari Manchester City dan gabung The Reds saja jika ingin meraih gelar Liga Champions. City memang sudah berhasil mendominasi kompetisi domestik di Inggris, akan tetapi mereka tak beruntung di pentas Liga Champions. Mereka kerap terhenti di fase knockout, seperti pada tahun ini di mana mereka dikalahkan Real Madrid di babak semifinal. Musim lalu, City sempat masuk ke final, tapi mereka kalah dari rival senegaranya Chelsea. Stan Collymore mengatakan dirinya sudah pernah menyarankan pada Kevin De Bruyne agar cabut dari Manchester City dan pindah ke Liverpool. Collymore mengaku saat itu sarannya ditertawakan banyak fans. Pada Agustus 2020, saya menulis kolom yang mengatakan Kevin De Bruyne harus pergi ke Liverpool. Dan tentu saja, pada saat itu semua komentar di sana adalah, hahaha, mengapa ia ingin pergi ke sana? Ya, mereka yang meluangkan waktu untuk menjawab tidak tertawa sekarang, dan mau tak mau aku bertanya-tanya, apakah sudah terlintas di benaknya bahwa mungkin ini saatnya untuk perubahan? Kini Kevin De Bruyne masih belum bisa meraih gelar Liga Champions bersama Manchester City. Stan Collymore pun akhirnya kembali menyarankan pada pemain asal Belgia itu untuk pindah saja ke klub lain yang punya tradisi juara lebih baik ketimbang City di Eropa seperti Liverpool. Sebagai seorang pemain, Anda tahu ketika Anda keluar dari lapangan, apakah Anda memiliki dampak yang Anda inginkan dalam sebuah pertandingan atau tidak. Dan setelah City tersingkir dari Liga Champions, saya yakin De Bruyne akan berpikir, apakah orang lain sebaik saya? Akankah mereka membantu membawa saya ke tempat yang saya inginkan? Apakah saya perlu pergi ke klub yang merupakan mesin kemenangan rutin? Efektivitasnya dalam pertandingan besar yang digelar sekali saja untuk klub dan negara sebenarnya sangat buruk dan mungkin sudah waktunya baginya untuk pergi ke Liverpool, Real Madrid, Barcelona, atau Bayern Munich, klub atau yang lebih penting organisasi yang memiliki mentalitas kemenangan itu yang membuat mengeluarkan kemampuan terbaiknya.